Menanggapi dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini di tubuh Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, setelah Partai Persatuan Pembangunan P3 resmi mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, NTB, dan NTT, Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer berpendapat bahwa dunia politik itu sangat fleksibel dan dinamis, serta segala kemungkinan masih bisa terjadi ke depannya. Namun terlepas dari dinamika saat ini, Demer yang juga anggota fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini menegaskan di internal Golkar sendiri masih sangat solid dan tetap berpegang teguh pada hasil Munas Partai Golkar sebelumnya, di mana Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi dicalonkan oleh partai berlambang pohon beringin tersebut sebagai calon presiden atau capres pada pemilu 2024. Airlangga Hartarto juga diberikan hak penuh membawa gerbong Golkar ini mau kemana. Karena itu, Demer yang juga anggota Komisi 6 DPR RI ini berpendapat bahwa masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi ke depannya, mengingat Partai Golkar adalah partai tengah yang masih membuka pintu untuk berkoalisi dengan partai lain. Namanya politik itu sangat fleksibel, makanya disebut dengan politik adalah dengan segala kemungkinan. Jadi saya melihat P3 sendiri kemarin menyatakan ke situ ke dukungan ke Pak Ganjar. Tadi malam bertemu lagi mereka bertiga antara PAN, P3 dan Golkar. Ini masih sangat fleksibel. Di samping itu kita tahu bahwa di Munas Pak Airlangga telah dicalonkan oleh Golkar untuk menjadi presiden dan diberikan hak penuh untuk beliau membawa gerbong Golkar ini mau kemana. Dan saya melihat masih banyak sekali kemungkinan karena kita di tengah. Kita adalah partai tengah, partai yang sangat memungkinkan sekali untuk kemana-mana, baik itu ke sebelah sini maupun sebelah kanannya. Jadi tunggu, ini masih agak panjang ini dan penuh dengan dinamika. Tapi saya sebagai kader Golkar tetap bahwa kita berpacu pada atau berpandu kepada hasil Munas. Nah, nanti kalau ada perubahan lagi maka itu diperlukan melalui Rapimnas. Di sisi lain, Demer juga meminta kepada semua kader Golkar untuk tetap solid mendukung Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024. Dan jika nantinya ada 3 calon presiden yang bertarung, wakil rakyat yang sudah 4 periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali ini optimis, peluang Golkar sebagai partai tengah menjadi pemenang di pemilu 2024 sangat besar. Saya minta semua kader untuk tetap kita solid mendukung Pak Airlangga Hartarto tentunya, dan saya melihat kemungkinannya kita akan menjadi juga pemenang dalam kontestasi politik di 2024 karena kita ini partai tengah. Kalau seandainya ada 3 calon di tengah, di kanan dan kiri, maka saya meyakini tengah ini yang paling berpeluang untuk memenangkan pemilu ini. Kenapa demikian? Karena kita melihat bahwa yang di kanan dan yang di kiri tidak mungkin akan bersatu di kemudian hari. Ya, kalau seandainya yang menjadi kontestan nanti atau yang menjadi peserta tiga ini di putaran kedua adalah salah satunya yang di tengah, maka kemungkinan besar yang di tengah yang akan memenangkan, karena pasti yang sebelah lawannya yang kalah, maka dia akan bergabung kepada yang tengah. Nah, untuk mencapai 50+1 itu, maka dipastikan tengah mempunyai peluang yang sangat besar. Tengah itu adalah Golkar. Dari dulu memang Golkar adalah partai tengah yang kemudian hari ini juga demikian. Sehingga kami di Golkar meyakini kami akan mampu memenangkan pemilu yang akan datang. Terkait dengan sepak terjang dan prestasi Airlangga Hartarto sehingga pantas untuk dipilih menjadi presiden di 2024, Demer berpandangan Airlangga Hartarto memiliki segudang prestasi baik saat menjadi ketua berbagai organisasi seperti Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia,
Sebagai anggota legislatif di DPR RI, 2 kali menjadi menteri di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, yakni sebelumnya menjabat Menteri Perindustrian dan sekarang sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Demer menambahkan, Airlangga Hartarto juga memiliki andil besar dalam pemulihan ekonomi negara yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Jadi kualitas kepemimpinan sosok Airlangga Hartarto tidak perlu diragukan lagi dan sudah terbukti punya banyak prestasi dan keberhasilan. Kalau soal kualitas, saya meyakini Pak Airlangga Hartarto yang paling terbaik, putra terbaik negeri ini, karena beliau adalah mantan Ketua Komisi 7, mantan Ketua Komisi 6, mempunyai juga track record di organisasi. Beliau sempat menjadi Ketua Umum emiten itu yang go public itu. Jadi beliau sudah sangat mumpuni itu. Kemudian sempat menjadi Menteri Perindustrian, sekarang menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, yang mana ditugaskan 2 hal yang penting ditugaskan oleh Pak Jokowi, bukan karena kedekatan saja, tapi karena kemampuan beliau untuk menjaga, melaksanakan daripada perintah-perintah tersebut dan menanggulangi kondisi yang terjadi di Indonesia ini, di mana salah satunya adalah pandemi COVID kemarin. Beliau ditugaskan untuk menanggulangi COVID, kemudian setelah itu menanggulangi juga soal ekonomi, pemulihan soal ekonomi, karena begitu COVID, ekonomi kita terpuruk, pemulihannya juga dipercayakan kepada Pak Airlangga Hartarto. Jadi kalau soal kualitas itu tidak perlu diragukan lagi, sehingga kita lempar Pak Airlangga Hartarto ini, mudah-mudahan masyarakat kita ini mengerti akan kualitas, mengerti kinerja beliau. Ya, yang belum mengerti, mudah-mudahan yang mengerti akan memberitahukan kepada yang lain apa dan yang telah dilakukan oleh Pak Airlangga Hartarto. Harapan saya itu, sehingga nanti kalau yang berkualitas memimpin negeri ini, saya yakin akan mampu menyebabkan lebih cepatnya negeri ini menuju kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Demer berharap masyarakat bisa mengerti dengan kualitas, kinerja, dan prestasi luar biasa yang ditorehkan oleh Airlangga Hartarto, karena negara akan sejahtera dan makmur jika dipimpin oleh seorang pemimpin yang berkualitas. Bali 1 mengabarkan.